Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Perpustakaan DPR RI menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas capaian perpustakaan yang menjadi rujukan nasional dan akreditasi perpustakaan. PLT Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini mewakili Ketua DPR RI menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas capaian perpustakaan DPR RI yang menjadi rujukan nasional akreditasi perpustakaan. PLT Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini menyampaikan syukur dan apresiasinya kepada seluruh bagian perpustakaan DPR RI yang telah melakukan banyak inovasi dan terus mengembangkan koleksi perpustakaan yang dimiliki. Selain itu, perpustakaan DPR RI juga terus melakukan digitalisasi koleksi yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat umum, khususnya para pelajar, untuk mengakses koleksi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Perpustakaan DPR ini saat ini sudah banyak bertransformasi ya. Sekarang ini kita sudah melakukan transformasi digital sebagaimana tadi juga disampaikan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita semuanya harus melakukan transformasi digital. Perpustakaan DPR sudah melakukan digitalisasi terhadap seluruh koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Hal ini kemudian memberikan satu stimulus bagi mahasiswa khususnya masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke perpustakaan DPR, sehingga ini akan memberikan satu kontribusi bagi kemajuan dan juga bagi kecerdasan berbangsa melalui perpustakaan DPR. Supri Hartini berharap agar perpustakaan DPR RI dapat terus meningkatkan performanya dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia sehingga para mahasiswa dapat datang dan melihat koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan DPR RI. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi semangat baru penataan organisasi ke arah yang lebih baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Pelantikan 15 pejabat administrator dan 15 pejabat pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi semangat baru penataan organisasi ke arah yang lebih baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Deputi Administrasi DPR RI Sumarian Dono mengatakan proses pelantikan ini guna menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan serta administrasi. Kegiatan periodik ini dijalankan seluruh instansi pemerintah sebagai proses pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian pola karir aparatur. Yaitu berkaitan dengan SDM-nya, gitu ya. SDM-nya kita coba lakukan ada rotasi, ada mutasi, ada promosi juga, gitu ya. Agar organisasi ini dalam melaksanakan pelayanannya bisa lebih cepat, lebih baik lagi ke depan. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, kalau orang-orang mungkin menyebutnya harus agile organisasi. Sumarian Dono menambahkan penetapan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas telah dilakukan berdasarkan pada penilaian atas potensi profesionalitas dan kompetensi dengan penuh pertimbangan. Sehingga pejabat tersebut harus mampu memberikan kinerja dan memvisualisasikan kualitasnya dengan baik. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak Parlemen Denmark menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina dengan fokus melakukan proses rebuilding atau merestorasi Ukraina. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengajak Parlemen Denmark menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina dengan fokus melakukan proses rebuilding atau merestorasi Ukraina. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP Putu Supatma saat menjawab pertanyaan anggota Parlemen Denmark terkait sikap Indonesia atas konflik kedua negara tersebut.
Ia menegaskan pemerintah maupun Parlemen Indonesia konsisten mengutuk segala peperangan karena memiliki dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, menurutnya dalam pertemuan-pertemuan multilateral, delegasi Indonesia selalu memposisikan diri menjunjung kembali perdamaian. Kita jelas dalam hal ini pemerintah kita mengkondim annexation, bagaimana tentu mengutuk segala peperangan, tapi di satu sisi terfokus dari parlemen kami menyampaikan lebih penting adalah bagaimana proses rebuilding dalam arti restorasi kembali, rebuilding kembali daripada Ukraina. Kita tentu berharap masyarakatnya tidak terus mengalami tantangan berat kalau perang kan pasti bermasalah semua. Yang kedua juga tidak berdampak secara lebih buruk lagi, karena perang ini jangan dikompori lagi agar eskalasinya meningkat, tapi justru Indonesia, kami di parlemen mengusulkan agar terjadinya dialog untuk titik temu perdamaian dan kedamaian. Putu menambahkan pertemuan persahabatan antara Parlemen Denmark dan DPR merupakan momentum yang baik pasca COVID-19 untuk kembali membangun hubungan dengan negara-negara Uni Eropa, khususnya kawasan Skandinavia. Fitian dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Awal tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Namun dalam penanganan stunting banyak ditemukan kendala, antara lain perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
stunting selama 8 tahun ini menghasilkan penurunan yang sangat drastis dari 37%, kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%, karena memang standar di WHO itu 20, harus di bawah 14%. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan generasi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia bisa termasuk ke dalam kelompok negara maju. Hal ini mensyaratkan setiap sumber daya manusia di negeri ini sehat dan berkualitas agar visi tersebut dapat terwujud. Namun, mimpi besar dalam mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kondisi stunting sangat berkaitan dengan penurunan tingkat kecerdasan manusia Indonesia di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menjadi batu sandungan dalam merealisasikan cita-cita luhur Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu memutar otak guna menemukan cara baru untuk mengatasi masalah stunting. Sebab cara lama penanganan stunting dinilai sudah tidak manjur. Harus ada langkah yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting. Untuk mencapai 14%, kalau caranya masih seperti ini agak berat. Maka harus ada upaya Kemenkes, BKKBN, Bupati Wali Kota yang lebih komprehensif. Intinya transformasi pelayanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak Menkes itu harus segera dilakukan. Di sisi lain, carut-marut soal data stunting kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Terdapat 2 survei dengan hasil berbeda yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan SSGI-nya dan survei oleh BKKBN dengan basis posyandu. Padahal, data dalam hal penanganan stunting sangat krusial karena menyangkut alokasi anggaran dan eksekusi kebijakan yang tepat. Entah data siapa yang lebih akurat, namun jalan tengah persoalan ini harus segera dicari dan tak boleh terus dibiarkan. Kemenkes dan BKKBN harus melakukan sinkronisasi data stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Maka kemudian kami meminta sekali lagi kepada Kementerian Kesehatan untuk coba ya melakukan pendekatan terkait dengan penurunan stunting ini dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya justru pendekatan formalnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN melalui posyandu. Pemerintah pusat harus mendengarkan data real masukan dari pemerintah daerah dan kolaborasinya harus diperbaiki, apalagi data ini akan sangat menentukan terkait dengan langkah-langkah dan roadmap penyelesaian penuntasan untuk menurunkan angka stunting secara nasional gitu. Dengan keterbatasan anggaran penanganan stunting, sinergi para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat harus terjalin agar target menurunkan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 dapat terwujud. Saya punya ide bahwa data yang paling real itu ada di desa. Karena itu gunakan Kementerian Desa dan aparat desa sebagai sumber pendataan yang real. Sehingga data-data yang tidak akurat selama ini di pusat bisa diverifikasi melalui data desa. Saya berharap Kementerian Kesehatan dan kementerian lain bersinergi mengatasi itu sehingga keterbatasan anggaran bisa fokus pada yang betul-betul membutuhkan. Berbicara penanganan stunting bukan hanya soal data semata, dengan mencatat angka dan melaporkan persentase penurunannya. Lebih dari itu, kualitas manusia Indonesia dipertaruhkan
jika pemerintah salah langkah dalam mengambil kebijakan. Visi Indonesia Emas 2045 harus diawali dengan membentuk SDM unggul dan berkarakter Pancasila. Memerangi stunting merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu jalan mendapatkan kunci emas untuk membuka pintu gerbang ke masa depan yang lebih cerah dan mengarungi persaingan dengan negara-negara maju di dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang melakukan lawatan langsung ke Papua Nugini. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk tujuan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, dalam kunjungan kerja ke Papua Nugini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menjelaskan, kerjasama di bidang transportasi udara dinilai penting dalam rangka memudahkan mobilitas orang serta barang dan jasa. Mengingat sekitar 7.500 masyarakat Indonesia berada di Papua Nugini. Berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat Indonesia di Papua Nugini, jalur penerbangan sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan antar kedua negara. Mengingat saat ini jalur penerbangan Indonesia Papua Nugini harus melalui transit di Singapura atau Filipina sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Berikut laporan rekan kami Mario Hasiholan dari Papua Nugini. Sebagai upaya dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Bapak Rahmat Gobel melakukan lawatan langsung kunjungan kerja ke Papua Nugini. Dalam lawatannya, Rahmat Gobel menyampaikan jika Papua Nugini merupakan negara sahabat Indonesia yang cukup penting. Ia juga menyampaikan banyaknya sejumlah aspirasi warga negara Indonesia yang berada di Papua Nugini
yang mengharapkan adanya jalur penerbangan langsung antara Indonesia dan Papua Nugini. Selama ini, jalur penerbangan harus melewati transit melalui dari Filipina maupun Singapura, sehingga memakan biaya yang cukup besar serta memakan waktu yang cukup panjang. Rahmat Gobel berharap pertemuannya dengan Parlemen Papua Nugini maupun dengan Kementerian Perhubungan Papua Nugini dapat terwujud, baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, maupun sektor lainnya. Termasuk juga pembukaan jalur kembali antara penerbangan Indonesia dan Papua Nugini maupun sebaliknya. Selain itu, sebagai tambahan informasi pemirsa, kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini sendiri sebenarnya telah terjalin beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2022 lalu, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, juga sempat berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke Istana Bogor, untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, telah dibicarakan mengenai nota kesepahaman antara Indonesia dan Papua Nugini terkait kerjasama kelistrikan antara PLN dan PNG Power untuk memasok sementara listrik dari Jayapura ke Vanimo. Demikian informasi terkait kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI bidang Korimbang Bapak Rahmat Gobel ke Papua Nugini. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI segera panggil Direksi Pertamina soal kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa Komisi 7 DPR RI akan memanggil Pertamina untuk mengevaluasi insiden kebakaran di Terminal BBM atau TBBM Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Pemanggilan ini dalam rangka untuk mengevaluasi serta mendengarkan keadaan sesungguhnya peristiwa kebakaran tersebut. Terkait evaluasi insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang dilakukan juga oleh Direksi Pertamina,
Dasko menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Erick Thohir. Di sini juga Dasko menambahkan bahwa Komisi 7 DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi kejadian kebakaran pada Selasa 7 Maret 2023 pagi ini. Dasko pun turut menyampaikan duka cita dan keprihatinannya terhadap masyarakat sipil yang terdampak atas musibah kebakaran akibat bocornya pipa di TBBM Pelumpang. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 7 DPR RI cek kereta bekas Jepang yang hendak diimpor PT KCI. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada Senin 6 Maret 2023. Agenda kunjungan ini salah satunya yaitu untuk meninjau kondisi kereta bekas asal Jepang yang rencananya akan diimpor oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi, membenarkan kabar tersebut sekaligus ingin melihat secara langsung kondisi sebenarnya kereta bekas Jepang berusia hampir 3 dasawarsa yang membuat PT KCI ngotot untuk mengimpor barang tersebut. Wakil Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi, menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan PT KCI tidak gegabah dalam memilih alat transportasi untuk rakyat. Ketersediaan suku cadang harus menjadi perhatian. Melihat kereta yang mau diimpor PT KCI ini buatan tahun 1994, lebih lanjut pihaknya juga tidak ingin mengimpor kereta bekas dari Jepang menimbulkan masalah hukum. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI segera panggil Direksi Pertamina soal kebakaran DPO Pertamina Pelumpang, serta Komisi 7 DPR RI cek kereta bekas Jepang yang hendak diimpor PT KCI. Baik pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.